Partai Golkar tetap berada pada koridor keputusan resmi. Kalau ada dinamika-dinamika yang sifatnya informal, jangan dijadikan sebuah kesimpulan-kesimpulan. Per hari ini Partai Golkar tetap mengusung Pak Erlangga sebagai capres-cawapres, kan masih ada waktu, ya. Tidak bisa semua ditentukan di bulan Juli. Mungkin di menjelang kedua dari pengalaman yang namanya survei tidak selalu menjadi takdir akhirnya. Ada dulu surveinya kecil, tiba-tiba menang. Saya selalu kutip tentang Pak Maruf Amin kan nggak ada surveinya, nggak ada balihonya, tapi menjadi pemimpin nasional. Jadi rute menuju takdir itu macam-macam, tidak selalu matematik. Dan per hari ini makanya kita yel-yel semangat, saya khususnya mendukung keputusan Partai Golkar. Dan saya sampaikan, kalau nama saya disurvei, muncul dikutip-kutip, saya nggak bisa menghindari ya. Sebagai public figure pasti namanya dengan pembangunan infrastruktur. Okay. Nah, soal politik tentu sebagai kedua-duanya, sebagai Pak Erlangga Ketua Umum, kemudian Pak Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan dan juga telah ditetapkan sebagai baca pres, tentu sedikit-sedikitlah menyinggung soal politik praktis gitu ya. Hanya tentu soal formalnya kami juga pasti akan menghormati mekanisme yang ada pada PDI Perjuangan, bahwa semua pasti harus sesuai dengan restu dari Ibu Ketua Umum pada PDI Perjuangan begitu. Kemudian ada beberapa wakil ketua umum. Di sini juga hadir Pak Melkias Mekeng, kemudian ada Ibu Nurul Arifin dan juga Pak Aceh Hasan Sajili. Ya, kami diminta untuk mewakili dari Partai Golkar yang hari ini tadi sore ini menerima rombongan dari DPP Partai Keadilan Sejahtera. Ya. Jadi alhamdulillah seperti biasanya Golkar adalah rumah Golkar ini rumah Indonesia. Jadi menerima semua kedatangan kehadiran kolega kami partai-partai politik, pimpinan-pimpinan partai politik, dan kami membicarakan tentang soal bagaimana kemajuan Indonesia ini harus kita bangun secara bersama-sama. Tadi ada dialog yang cukup panjang juga, ya. Nanti juga akan disampaikan oleh Pak Habib yang juga nanti akan mewakili DPP partai. Terkutip-kutip lah, tapi secara ketaatan pada partai saya ada di sana. Dinamika selalu ada, tapi kita mayoritas patuh pada keputusan formal. Jangan partai ini bergerak-gerak di komen-komen informal. Saya sampaikan per hari ini saya mendukung Pak Erlangga karena saya anggota Partai Golkar. Bahwa ada dinamika selalu ada. Hari ini tidak bisa dibaca sebagai kesimpulan akhir, jadi kita ikuti aja. Tapi saya taat fatsun pada Pak Erlangga. Seperti kehadiran di acara Bulan Bung Karno, kemudian juga kegiatan-kegiatan sebelumnya yang cukup intens, bisa terbaca, bisa terrecord. Dan ini semua dengan niat apapun, sekali lagi dengan kegiatan dan niat apapun, kami tentu sangat gembira. Kami sangat senang. Bagi PDI Perjuangan, Golkar bukan rekan kemarin sore ya. Ini sudah berlangsung lama dan sesama rekan di seluruh tingkatan tentunya demikian pula. Jadi tinjauannya tentu kalau partai politik tidak hanya pada tingkatan nasional saja, tapi juga sampai ke tingkat daerah. Dan itu sangat dipahami kalau misalnya Keadilan Sejahtera. Dan sebenarnya pertemuan pimpinan Partai Golkar dengan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali. Seharusnya tadi Presiden PKS juga ikut hadir, tapi nanti dijelaskan oleh Pak Habib, Pak Sekjen, kenapa akhirnya tidak bisa hadir pada sore hari ini. Pertemuan tadi itu berisi tentang bagaimana kita sama-sama membicarakan tentang pematangan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sebagai sebuah bangsa yang besar, ya.
Tentu salah satunya adalah melalui perspektif konsolidasi demokrasi kita. Kita sudah memasuki era reformasi cukup panjang, melaksanakan tahapan-tahapan pemilu secara rutin. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita tetap ingin menjaga pematangan kehidupan berbangsa itu dengan menjaga sekuen. Itu kan tidak semudah daftar yang akan diundang pun juga tentu atas pertimbangan-pertimbangan. Maka kehadiran tersebut sebetulnya memberikan jawaban atas kedekatan hubungan, atas kedekatan komunikasi, demikian. Baik. Jadi itu tentu Golkar tidak mau ketinggalan momentum. Dalam konteks itulah kemudian Pak Erlangga Hartarto sepertinya mencoba untuk mengorkestrasi bagaimana kepentingan Golkar untuk disondingkan dan dikomunikasikan kepada publik, kepada partai-partai yang sudah membentuk fungsi politik, ya Rifana. Ini tentu tidak terlepas karena waktu untuk mendaftarkan ke KPU kan tinggal beberapa bulan lagi. Terjawab sudah, Golkar dukung siapa di Pilpres 2024? Lodewijk ungkap peluang dukung Anies Baswedan. Dikutip dari Tribun Kaltim.co. Terjawab sudah, Golkar dukung siapa di Pilpres 2024? Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus buka suara soal peluang dukung Anies Baswedan. Bicara soal Golkar dukung siapa di Pilpres 2024, sejumlah hal menarik akan terungkap. Lodewijk F. Paulus enggan membocorkan arah pilihan Golkar terkait koalisi dan sikap untuk pemilihan presiden Pilpres 2024. Namun, Lodewijk bersikeras bahwa Golkar masih berada di dalam koalisi Indonesia Bersatu, KIB bersama Partai Amanat Nasional PAN dan Partai Persatuan Pembangunan P3. Hanya saja Golkar akan segera menentukan sikapnya paling lambat pada Agustus 2023 mendatang. Sejauh ini ada sejumlah poros yang tersedia seperti Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), poros PDIP dan P3 hingga Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Lantas, apakah Golkar juga masih terbuka terhadap KPP yang diisi oleh partai oposisi mendukung Anies Baswedan? Saya belum bisa itu, Pak Anies itu koalisinya beda dengan kita, ujar Lodewijk saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat Kamis 29 Juni 2023. Kalau bicara dukungan, ya bicaralah antara Pak Erlangga Hartarto, kemudian Pak Zulhas, dan tentunya ketum dari P3. Itu sementara yang kita pegang, katanya lagi. Lodewijk menegaskan bahwa dirinya tidak akan membuka pilihan koalisi Golkar sebelum waktunya tiba pada Agustus nanti. Menurutnya tidak akan menjadi kejutan jika dibocorkan saat ini. Jadi tunggu saja, sabar. Sebenarnya wartawan yang paling duluan tahu, ujar Lodewijk. Lodewijk mengklaim bahwa ketiga ketum partai di KIB masih sering bertemu untuk berkomunikasi. Ia mengungkapkan silaturahmi politik di KIB masih terus berlanjut hingga saat ini.